Halo, selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Gimana kabarnya saat ini? Semoga kabar sehat ya nak. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat. Bersama saya, Ibu Dernika Simarbata SPD. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pada pertemuan ketiga sudah kita singgung sedikit mengenai pelaku ekonomi ya, mengenai perannya. Pada pertemuan keempat ini kita bahas sedetail mungkin peran dari pelaku ekonomi. Yang pertama, peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen disebut juga dengan rumah tangga keluarga ya nak. Dalam perannya sebagai konsumen, rumah tangga perlu memiliki penghasilan atau uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan konsumen dalam konteks ini dapat berasal dari perusahaan, ya, seperti upah kerja atau gaji. 2. Sewa. Sewa ini merupakan bayaran untuk konsumen karena telah menyewakan lahan atau bangunan. Yang ketiga, laba. Laba merupakan hasil imbalan dari hasil pemikiran, tenaga, ataupun keahlian. Yang keempat, hasil penjualan merupakan upah dari menjual bahan baku kepada perusahaan yang berproduksi. Jadi yang keempat inilah yang merupakan bentuk penghasilan yang digunakan oleh konsumen ya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumsi mempunyai peran yang sangat penting. Ya, ada 2 perannya. Di pertemuan ketiga sudah Ibu singgung ini. Nah, sekarang ini Ibu ulangi lagi. Rumah tangga konsumen ya mempunyai 2 peranan dalam kegiatan ekonomi. Peranan yang pertama adalah sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Ya, menggunakan barang-barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, peran yang kedua rumah tangga konsumsi yaitu sebagai pemasok atau penyedia faktor produksi yang diserahkan kepada perusahaan untuk diolah dalam kegiatan produksi. Yang kedua adalah peran rumah tangga produksi atau produsen, ya. Maka peran rumah tangga produksi yaitu 1. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang kedua, sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi berupa sewa, gaji, bunga, serta laba atau keuntungan. 4. Sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan. Kemudian yang terakhir membayar pajak kepada pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah yaitu 1. Menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kedua, menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha dengan melakukan pengarahan, bimbingan, pengaturan, serta pengawasan dengan membuat perundang-undangan bersama dengan DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional.
Yang ketiga, menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN, misalnya listrik ya, kemudian air, perusahaan air minum. Yang keempat, membelanjakan pendapatan negara untuk keperluan kebutuhan pemerintah ya. Maksudnya adalah membeli barang dan jasa untuk meningkatkan fasilitas umum. Peran masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri sebagai produsen ya. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua barang dapat diproduksi di dalam negeri. Bisa jadi karena itu keterbatasan dari sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Oleh karena itu, barang-barang tersebut harus diimpor dari negara lain, ya, atau masyarakat luar negeri. Nah, kemudian masyarakat luar negeri sebagai konsumen, ya, yaitu menggunakan barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri, ya. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan ekspor produk-produk yang telah dihasilkan di dalam negeri. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan rumah tangga konsumen atau perusahaan akan meningkat. Kemudian masyarakat luar negeri sebagai ahli. Tidak semua negara mempunyai tenaga ahli dalam suatu bidang tertentu. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli, maka negara mendatangkan atau memperkerjakan tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri. Masyarakat luar negeri sebagai investor. Dalam perkembangannya, sebuah pembangunan dalam suatu negara tentu memerlukan investasi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar itu, maka negara akan mengundang investor-investor asing atau masyarakat luar negeri untuk menanam modalnya di dalam negeri dalam bentuk investasi. Nah, dari penjelasan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ya, di sini ada soal 5, silakan kerjakan di dalam kertas double folio, ya. Kerjakan dengan benar dan baik, dan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu tentang pertemuan kita yang keempat ini, silakan WA Ibu secara pribadi ya. Nah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan salam sehat.